Oke, Bang, kemarin sempat terjadi perdebatan antara putusan hakim dengan statement yang diberikan oleh Gubernur. Menurut pandangan Abang sebagai pakar hukum seperti apa? Ya jujur, saya sangat prihatin dengan apa yang menimpa Paula. Karena Paula ini saya duga dari awal memang sudah di-framing. Dan memang kalau kita boleh jujur, Baim kan memang lebih senior ya di dunia keartisan, dunia seni, bahkan di dunia entertain ya. Dan kalau saya lihat, ini boleh jadi ya dalam tanda kutip presumption of innocence. Begitu banyaknya sekarang barang-barang, bahan-bahan, video, rekaman, percakapan yang tayang di medsos. Saya menduga ini sudah didesain dari awal ini. Jadi begini, dikumpulin dulu bukti-bukti, begitu ya, baru kemudian menjelang gugatan diletupkan dulu satu. Ketika persidangan letupkan lagi. Waktu persidangan letupkan lagi. Setelah persidangan letupkan lagi. Ini dugaan. Kenapa? Karena semakin kesini sepertinya kalaupun itu maaf ya benar aib dari seorang Paula, saya rasa nggak etis itu terungkap. Contoh yang terbaru percakapan Paula dengan Baim. Kalau itu benar suara Paula dengan Baim, saya juga nggak tahu karena saya bukan ahli forensik atau ahli digital kan. Tapi, dahsyat juga saya ya kalau diungkap perkataan itu, misalnya Baim bilang mana handphone. Saya mau lihat. Kan gitu ya. Ada suara di sini, udahlah saya maafkan saya. Iya kamu WA chat ini April. Berarti sebulan yang lalu kan? Berarti ada komunikasi dan mereka ketemunya di mana ya? Saya nggak ngerti. Ketemu di mana? Terus direkam. Maka pilihan yang harus ditempuh oleh Paula adalah melaporkan ini. Karena disebarkan tanpa hak. Pasti ketahuan siapa pelakunya. Dan ini aib loh. Sudahlah Paula ini menurut saya mengalami ya posisi batin, nama, ya, kehormatan dia sebagai wanita. Dikatakan dia nusus, ya kan? Dianggap durhaka dengan sebutan bahwa terbukti berselingkuh. Tidak ada diatur di undang-undang dan tidak ada juga di ajaran agama yang namanya selingkuh. Di agama itu namanya perzinahan, shaghir, kabir. Shaghir itu zina kecil, zina mata, pegang-pegang, itu shaghir. Makanya dalam Islam la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bukan jangan lakukan zina. Mendekati saja tidak boleh. Itulah dia la taqrabuz zina. Itulah dia sebut dengan zina shaghir. Adapun yang disebut dengan zina kabir, zina besar, adalah memasukkan zakar laki-laki. Kemaluan itu bahasa Arabnya zakar. Dengan kekemaluan perempuan sampai dengan batangnya yang disunat. Ini disunat, terus ada batangannya kan? Ya, ini kita bicara konteks agama. Itu sebut dengan zina kabir. Nah, sekarang muncul sebutan terbukti selingkuh. Selingkuh tidak ada di KUHP. Pengertian selingkuh dalam bahasa Indonesia juga nggak jelas terminologinya. Kategori zina juga kita nggak tahu. Karena kalau dalam zina shaghir, hukumannya pun tidak sampai dicambuk sampai mati. Zina mata, zina pegang, lain sebagainya. Zina kabir baru.
Karena ini menyangkut dengan kompilasi hukum Islam dan dia ini di sidang di pengadilan agama. Jadi dalam Islam jelas diatur jangan pernah kamu mengungkap aib orang lain. Putusan ini bagian daripada aib yang tidak perlu disampaikan ke publik, terutama diktum-diktum yang menjadi dasar pertimbangan majelis dalam memutus perkara. Kok diumumkan ke publik? Itu gimana, Bang? Hah? Itu gimana pertanyaannya? Itu udah Ya salah. Jadi apa yang disampaikan oleh Paula dengan mendatangi Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, udah benar itu. Udah benar itu Paula. Tapi kan pertanyaannya kalau kayak itu kan kode etik, Bang, untuk hakimnya. Ya tidak melanggar kode etik dong mengumumkan ke publik. Itu kode etik. Perbuatan dia itu kode etik dilanggar di situ. Itu kan yang menyebarkan humasnya sendiri dan Ya, iya, humas itu bagian dari hakim, bagian dari peradilan. Jangan dong kita ribut dikit aja dibilang kita melakukan penghinaan peradilan. Ya yang dia lakukan itu apa namanya? Untung si Paula itu tidak marah, keluarganya tidak marah. Bagaimana kalau keluarganya marah ngamuk di situ? Yang memicunya siapa? Kan humasnya yang juga anggota majelis hakim kalau saya nggak salah. Tapi itu nggak nyebutin substansi. Enggak, saya dengar kalimatnya terbukti melakukan perselingkuhan dengan kategori nusus durhaka. Durhaka beda lagi dalam ajaran agama. Durhaka ini dia melawan, tidak patuh, tidak ini, tidak itu, diatur. Tapi urusan zina beda dengan durhaka. Berselingkuh sama betina beda. Beda lah. Dan tidak ada di KUHP selingkuh. Adanya. Perzinahan. Makanya kemarin Bang Muara Kartasimatupang mengetahui si Hotman Paris yang mengatakan seolah-olah perselingkuhan itu masuk dalam unsur. Apanya yang masuk di situ? Perselingkuhan nggak diatur. Nah, jadi selingkuh itu kan istilah kita itu. Bahkan orang bilang lagi selingkuh gitu kan? Ya. Artinya apa? Saya melihat bahwa putusan terhadap Paula, kalau itu memang menjadi pertimbangan majelis hakim di persidangan, terbukti dalam kategori misalnya dia berzina misalnya, nggak usah pun gara-gara itu banyak orang bercerai. Dalam proses perceraian kami nangani perkara Pak Marcel, Rahmat ini semua sama Rostina, mudah apa? Tidak cocok lagi, udah. Kan itu saja dasar perceraian. Sudah tidak lagi satu, tidak serumah, berpisah 6 bulan. kemudian tidak dibelanja 6 bulan berturut-turut, tidak dapat nafkah zahir dan nafkah batin, kemudian apalagi KDRT. Tapi yang paling mudah dari situ adalah sudah tidak ada kecocokan dan sudah pisah rumah atau pisah ranjang dengan saksi, selesai. Kenapa masih diumbar yang ininya gitu? Jadi seolah-olah apa yang keluar di media sosial ini, dia ini pergi umroh tidak izin, kemudian dia ada orang ketiga, seolah-olah ini dibenarkan. Kalaupun itu benar Bapak, tak perlulah diumbar itu. Itulah pelanggaran etiknya. Sedangkan pelanggaran sikap, tindakan dan putusannya ada di Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menguji ini. Maka saya bilang periksa, jangan-jangan hakim ini ada sesuatu. Karena tidak pernah juga kejadian menurut saya nggak pernah dengar ada putusan pengadilan agama orang bercerai terus diumumkan terbukti ini. Nggak pernah dengar saya. Sidangnya sedang tertutup. Paling tidak ada kecocokan yang biasanya gitu ya. Iya, nggak pernah saya dengar. Banyak orang yang bercerai artis-artis karena diduga pihak ketiga, nggak ada tuh sampai diumumkan. Makanya saya bilang ini aneh dan justru membuat kegaduhan. Nah, yang begini-gini ini kita mendukung penuh tindakan dari Ketua Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Agung untuk merotasi dan mengaudit. Sama dengan di kasus saya, Ketua PN-nya pindah jadi hakim PN Jakarta Utara, jadi hakim di Makassar. Wakil Ketua PN-nya jadi hakim di Palembang, hakim tinggi. Ketua Majelis Hakim saya lihat di situ pindah ke hakim Jakarta Timur. Saya kira semuanya ini dalam rangka
memperbaiki citra lembaga peradilan kita. Jadi secara hukum harus diproses dibanding atau melaporkan dari susu. Ya pertama dia banding. Oke. Yang kedua, udah laporkan administrasi sudah, KY sudah, Bawas sudah. Ya saya pidananya bisa itu. Menurut saya pidananya bisa. Menyebar informasi tanpa hak, mendistribusi, pasti dapat. Cukup aja ambil akunnya itu. Dari akunnya itu aja laporin. Akun itu nanti kan akan cek dapat dari mana dia. Wah ngeri loh kalimatnya itu. Waduh, ngeri saya. Kalimat begini-gini ini kan jejak digitalnya gimana gitu. Dan pakai kanan kiri Bang ya? Iya dong. Nah kalau Baim sayang dengan anak, menurut saya ini dia harus larang ini. Kalau bukan dia yang menyebar, misalnya, berarti ada orang lain. Kita nggak menuduh Baim. Tapi yang wajib dicurigai di sini kan yang membuat kita berpikir siapa? Pertama yang ngomong ini siapa? Antara Baim dengan Paula. Kalau itu benar suara mereka berdua, berarti orang kedua yang di antara mereka berarti yang merekam. Kalau nggak Paula, Baim, itu siapa yang merekam? Atau mereka ribut itu ada orang di situ, saya nggak tahu siapa. Mungkin boleh disuruh Baim, boleh disuruh yang lain, bisa jadi. Tapi yang pasti ini nggak boleh keluar. Kalau udah begini, ini artinya apa? Paula makin tertekan. Dan dia hanya diberi 1 M. Iya kan? Sebentar, 1 M. Dan kalau ini kita lihat begini, saya curiga besok akan muncul lagi yang lain lagi, yang lebih berat lagi. Nah saya khawatir ini Paula bisa stres, bahkan mungkin dia bisa, mohon maaf ini, bisa stres. Mudah-mudahan Paula kamu harus kuat, jangan sampai dia depresi. Loh ini malu loh. Emang kita ini laki-laki perempuan. Saya juga pernah kok, mohon maaf ini kan, sama seorang artis. Saya nikah, terus saya duga dia ada sesuatu. Begitu kita selesai, maafin, clear loh. Kita nggak usah bahas-bahas loh. Emang kita baik-baik amat apa kita? Karena nggak terungkap aja kebejatan kita. Jadi Ya, Tuhan masih melindungi, menjaga aib-aib kita ya. Kalau terungkap, wah mungkin kita bisa lebih parah. Gitu. itu cara penyampaian dan kosakatanya apa memang sudah masuk materi itu Bang? Kata perselingkuhan harus kan bahasanya harus diganti bagaimana Bang? Memang nggak ada perselingkuhan. Cukup aja hakim berkesimpulan, hakim berkeyakinan bahwa pertama sudah tidak ditemukan kecocokan. Yang kedua, hakim berkeyakinan dan memutus bahwa Paula Van Hoven dinyatakan durhaka kepada suami. Selesai. Untuk penyakitnya sendiri Bang, masih bertanya-tanya juga ada. Apa? Untuk penyakitnya juga ya. Nah itu yang dibilang lagi dia, mohon maaf kalau itu benar, bilang HIV lah. Lah kalau HIV dia pasti juga Baim sakit. Mereka sudah punya anak. Dalam teori kesehatan, orang yang terkena HIV apalagi AIDS itu anak tuh juga kena. Anaknya itu juga kena. Jadi anak yang dikandung ya apa terkena HIV, ciri HIV gimana? Berat. Saya pernah di satu tempat menyaksikan orang-orang terkena HIV ini ada komunitasnya ini, termasuk di rutan, di rumah sakit Pengayoman yang sedang ditahan. Itu mereka makan obat apa? Nggak bisa. Orang HIV itu kurus, kering, tidak bisa kerja lebih berat, mudah capek. Nggak ada yang begitu-gitu. Jadi kalau saya menyarankan, karena pengacaranya Alphonse teman baik saya, udah tempuh kalian itu, ambil pidananya undang-undang IT. Karena itu masuk jatuhnya apa gitu? Jatuhnya ya fitnah, jatuhnya mencemarkan. Dan efeknya, kerugiannya ke depan, waduh geri. Orang akan takut, apalagi isu HIV. Ya Allah, siapa yang berani nikah sama dia lagi? Kan itu keputusan yang kita anggap Bukan HIV, apa memang ada hakim yang bilang HIV?
Enggak kan? Enggak, Bang. Jadi gini, Bang. Ah. Soal isi putusan yang tampil di publik gitu, Bang. Kan itu kan rame, Bang. Iya. Yang isi putusannya. Iya, saya udah lihat itu. Itu menurut pandanganku. Menurut saya itu tidak pantas disampaikan ke publik. Karena sidang itu sifatnya tertutup. Kalau sidangnya saja tertutup, masa putusannya dikasih terbuka? Dan itu tadinya ikut. Kenapa kok tiba-tiba offline? Apa kepentingannya? Sekarang ini zaman ikut, bos. Putusan tuh ikut. Apalagi urusan perdata begitu. Ikut itu. Putusannya disampaikan. Nah, kalaupun mau preskon, silakan pengacaranya dengan Baim yang preskon, tapi jangan sebut-sebut yang itu. Kan tidak boleh. Terbukti dalam hakim menyatakan bahwa ini ya dianggap dia durhaka, nusuk dan lain-lainnya. Sudah, hakim berkesimpulan bahwa ada orang pihak ketiga. Udah itu aja. Gak usah sampai detail-detail kali kan. Coba perdebatan di TV One kemarin saya lihat tuh. Sampai buka-bukaan Alphonse dengan si Fahmi. Lo masuk kamar jam 3. Ngapain aja? Saya kasih gambaran. Vicky datangi Angel Elga. Istrinya sah juga. Dibawanya media, dilaporin Vicky-nya yang masuk penjara. Angel Elganya kami laporkan lagi waktu itu, tapi urusan menghina keluarga Vicky dan naik sidik di Polres Jakarta Pusat. Cuma Vicky nggak mau terusin, itu aja. Cuma ini kan contoh ini jurisprudensi. Vicky membawa media, membawa RT dan lain-lain masuk ke rumah dia. Di dalam kamar itu ditemukan seorang laki-laki bersama dengan istrinya dalam kamar dini hari. Kan dia bilang di situ jam 3. Jam 3, masa jam 3 masih di kamar? Iya, oke. Tapi apakah langsung kita katakan bahwa dia melakukan itu? Terus katanya ada CCTV. Saya cuma satu yang belum saya dengar. Kalian tahu apa? Belum ada pernyataan yang vulgar. Saya nggak tahu dari rekaman itu dari Baim atau dari siapa, suara Baim atau Paul, saya nggak tahu itu. Tapi tinggal satu, kalian tahu apa? Tinggal hubungan badan aja yang belum ada rekaman. Saya takut jangan-jangan nanti hubungan badan pun keluar juga udah. Kalau ada, kan hancur betul lah hidup dia. Kan udah dipisah udah. Dan anak ini sekarang berhijab. Dia ingin memperbaiki dirinya. Dia minta maaf, ayah saya ini, saya kan curhat, ya kamu ganti nama ya, dia pengen curhat. Ya sekarang begini, Baim masih legowo. Kalau dia seorang muslim yang baik, yang harus dia ingat rezeki, oke, maut, oke, hidup mati, baru istri dan lain-lain. Itu urusan Tuhan. Jodoh urusan Tuhan. Jadi dia sudah berusaha, tapi Tuhan menakdirkan berpisah. Jadi semua perpisahan manusia itu ada campur tangan Tuhan. Jadi mesti ridho ke sana kita. Kan bagaimanapun mereka pernah bersama-sama. Saya masih ingat mereka baru-baru nikah. Mereka honeymoonnya itu, kalau saya nggak salah ke Turki bulan Ramadan. Mereka mempromosikan white coffee. Benar tidak? Saya lihat ini sangat sangat harmonis. Tapi ternyata ujung-ujungnya begini parah kan. Kan kita juga kasihan dengan begini nasib Paula. Jadi saya kira Paula, kamu maju terus dan ambil upaya hukum. Kamu kawal di KY, kamu kawal di Bawas, dan mudah-mudahan kamu tegar. Saya juga berharap Baim untuk legowo, untuk ridho. Jangan lagi terjadi perang opini. Udah cerai, udahlah. Kan kalau udah cerai kan udah. Tanggung jawab Baim kepada dia pun udah selesai. Tanggung jawab Paula juga ke Baim udah selesai. Tinggal anak mereka besarkan. Saya juga bercerai dengan istri saya. Masa kita harus musuh-musuhan sampai buka sesuatu yang menurut saya tidak pantas, tidak elok. Apalagi Baim public figure, apalagi Paula public figure. Masa berantem hasil persidangan tertutup,
dibawa terbuka. Kami aja di sidang Hotman nggak semua kita ungkap, bos. Kalau semua kita ungkap kan nggak elok juga. Begitu. Oke? Cukup? Yuk, makan kita.